Ada banyak orang bilang, pendeta-pendeta nakut-nakutin orang, neraka belum tentu ada. Betul. Bagaimana kalau benar ada? Pacaran dengan yang suami orang, saya tahu saya salah, dan ini juga akan jadi pelajaran buat orang. Itu cuma mungkin karena takut, itu mungkin karena ketahuan, itu mungkin karena mikir karma nantinya gitu. Itu belum bertobat. Bertobat itu berbalik dari jalan kita. Kitanya sadar dulu gitu. God, this is not right gitu, ya kan? Nah, jadi kalau ini titik nol, ini dosa gitu. Berhenti dalam dosa tetap membuat kita hidup dalam dosa. Tetapi kita mesti berbalik dulu, kembali ke titik nol, lalu kembali gitu. Kenapa? Karena ya damage-nya udah terlalu banyak gitu. Karena kita akhirnya jadi orang yang it's okay lah, Tuhan juga ngerti. Teman-teman saya juga pada begitu. Saya juga nggak parah-parah banget gitu kan. Kadang-kadang orang kan akhirnya berpikir gitu. Tapi Alkitab bilang gitu bahwa kita bisa memilih apakah kita mau ikut cara dunia atau kita mau pakai cara yang Tuhan gariskan buat hidup kita gitu. Dan ada banyak orang bilang gini, come on ma, ini dunia modern ma, come on, jadi ateis juga nggak apa-apa kok gitu. Nah, pertanyaannya memang sederhana. Kalau memang God is not exist gitu, kita nggak rugi kok. Karena percaya sama Tuhan artinya hidup baik, hidup benar, hidup mengasihi, hidup nyaman, hidup damai sama semua orang gitu. Jadi if God not exist, kita nggak rugi kok. Tapi pertanyaan buat orang ateis adalah, how if God exists? Gimana kalau Tuhan itu benar-benar ada gitu? Bagaimana kalau neraka itu benar-benar ada gitu? Bagaimana kalau hukuman kekal itu benar-benar ada gitu? Gimana kalau saya mati? Oh enggak, saya masih muda. No, banyak orang muda mati kok gitu. Gimana kalau saya mati mendadak di Grab gitu, ya kan? Saya bisa mati karena naik pesawat, saya bisa mati karena ditabrak orang, saya bisa mati karena sesuatu gitu, ya kan? Bisa aja terjadi gitu. Siapa yang bisa bilang bahwa saya besok pasti hidup gitu? Nah, pertanyaannya, am I clean gitu? Saya ketemu Tuhan atau enggak gitu? Terus pertanyaannya, siap nggak kita ketemu setan di neraka gitu? Ada banyak orang bilang, pendeta-pendeta nakut-nakutin orang, neraka belum tentu ada. Betul. Bagaimana kalau benar ada? Kan simpel aja. Tapi kalau kita udah beresin sama Tuhan, kan hidup kita nyaman. Betul. Gitu aja. Betul, makanya saya mendekatkan dan makanya saya merasa bersalah. Dan pacaran dengan yang suami orang, saya tahu saya salah, dan ini juga akan jadi pelajaran buat orang. Emang tidak betul kan? Tapi kan kalau kita cewek istilahnya di luar sana, kita kan punya perasaan. Dan aku pertama kenal sama dia emang tahu, tapi tujuan aku bukan untuk ini. Emang aku kan ada usaha, aku pengusaha. Emang pertamanya urusan aku dia usaha, tapi dia mendekati gitu kan. Salah aku juga, aku udah tahu. Nah, tapi kan setiap cewek kan punya perasaan. Kalau ngomongin secara logik mungkin lebih gampang ya. Cuman gimana caranya supaya lupa kalau misalkan dia tetap ngedeketin setiap aku menjauh? Dalam hidup ini, life is about your decision. Kamu ditekan gimana pun, selama kamu enggak ya enggak gitu. Dan enggak itu kan enggak harus berteriak gitu. Enggak itu kan bukan berarti, pokoknya saya udah nggak mau, saya nggak mau. Enggak. Sama aja kayak kita ditawarin sesuatu gitu di mall gitu. Mbak ada ini mbak, pak ada ini pak gitu. Kita kan nggak usah bilang, aduh enggak. Itu tanda justru kita nggak stabil dalam hidup gitu. Bilang aja maaf ya mbak, tidak. Dan ketika dia ngotot, tetap kita sama gitu. Maaf ya, tidak gitu. Karena Alkitab bilang katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Simpel gitu aja gitu. Karena kita tahu sin is sin gitu. Dan persoalan manusia tuh banyak cuman karena nggak enakan gitu. Habis gimana dia teman? Aduh gimana ya? Loh, how about Christ gitu? Gimana dia mati di atas kayu salib buat kita gitu? Dia mati di atas kayu salib real gitu. He's died for us gitu. He died for us gitu. Dia mati benar-benar buat kita gitu. Dan terus kita masih nggak enakan gitu, hanya karena aduh abis dia baik, abis dia deketin saya, abis dia kayaknya peduli sama saya, so what gitu, ya kan? Kalau kita tahu sin is sin gitu, dan kita tahu upah dosa ialah maut, simple aja gitu. Hidup ini nyaman kok gitu. Yang buat nggak nyaman tuh karena double standardnya kita gitu. Di satu sisi kita tahulah kalau deket Tuhan ada damai, ada sukacita, ada berkat gitu. Tapi ya kan saya masih muda gitu, saya kan masih hidup di dunia gitu. Ya nggak bisa gitu. Alkitab bilang gini, pilih kepada siapa kamu mau beribadah gitu. Dan kalau kita jadi quote unquote real son or daughter of king gitu, anak raja gitu, atau anak Tuhan gitu, itu kan bukan berarti kita jadi orang yang aneh gitu. Oh iya saya anak Tuhan ya, shalom. Saya nggak juga kok gitu. Be normal gitu, be alive gitu, normal aja gitu. Tetapi sin is sin gitu, dosa lah dosa, titik gitu.
Tapi aku udah coba berkali-kali. Mungkin ini bukan buat aku, mungkin di luar sana ada pasti yang merasa seperti aku. Terus gitu, jadi berapa kali aku udah mencoba untuk jauhin dia. Ada kemarin dan setiap aku jauhin dia pasti langsung mendekat dan apa segala macam, kontak-kontak, ketemu. Yang terakhir itu aku pernah hampir menikah. Hubungan ini udah 4 tahun Kak Pendeta, Pak Gilbert. Udah 4 tahun dan ada kemarin terakhir aku hampir menikah sama orang. Aku udah coba jauhin dia karena aku tahu ini dosa dan nggak mungkin. Dan aku juga nggak mau. Aku tahu aku salah dan aku udah benar-benar nggak mau, makanya aku coba untuk kemarin aku udah mau nikah. Saat aku mau nikah aku udah ke Amerika, sini udah mau nikah, tapi dia nyari. Tetap aja aku nggak bisa, aku tinggalin cowok aku di situ. Cowok aku yang itu baik. Karena kamu hidup bingung sendiri. Aku nggak mau sama suami orang lagi. Aku tobat, aku minta maaf. Hidup tuh nggak usah kamu bingung gitu. Hidup tuh santai aja gitu. Hidup kalau kamu tahu gini, kita jangan mau diatur oleh apapun gitu. Karena Alkitab bilang, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi gitu. Nah, sekarang kamu maunya apa gitu? Kan Alkitab bilang gini, apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain. My brother gave his life hunting the enemy. Lain. Kalau kamu nggak mau nanti satu saat suami kamu diambil orang, ngapain kamu pacaran sama suami orang gitu? Iya kan? Ya kan, karena kan awalnya juga emang nggak mau pendekatannya gitu. Simple aja, tidak istidak gitu. Karena gini, iblis tuh licik. Kenapa iblis licik? Dari zaman Hawa dan Adam dia udah jatuhin gitu. Nah sekarang sama aja gitu. Cara kan kadang-kadang kita bilang enggak lah, saya nggak bakal jatuh, ini cuma teman kok gitu. Loh, semua orang juga gitu. Nggak ada orang yang cita-citanya, saya pengen jadi drug addict gitu, saya pengen jadi LGBT, saya pengen jadi istri piaraan. Nggak ada gitu. Kita tanya, kenapa sih lu jadi bini piaraan? Aduh, cita-cita gue dari kecil gitu. Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Orang juga bilang, oh laki-laki suka selingkuh. Nggak ada orang selingkuh ditanya, kenapa sih kamu selingkuh? Ya harapan aja dari dulu, doa saya dari dulu. Kan nggak mungkin gitu. Tapi ya itu, enggak lah, istri saya baik kok, istri saya baik gitu. Cuman ya saya nyaman aja sama dia gitu. Ya rasa kayak berharga aja gitu. Ya itu cara kerja iblis gitu. Membuat kita rasa nyaman, dan akhirnya itu sama seperti kayak orang mencet lift. Orang mencet lift udah nggak tahu lagi di lantai berapa dia gitu. Ujung-ujungnya nyampe gitu. Kita kadang-kadang pikir, ini kan cuma berteman, ini kan cuma bersahabat, ini kan cuma ya kebetulan ya rame-ramein hidup lah gitu, ngilangin bete gitu, kebetulan yang ngerti gitu. Kalau pacaran sama orang seumur gue kayaknya dia nggak ngerti gitu. Kalau sama yang udah dewasaan dikit lebih ngerti gitu. Iya, tapi itu sama kayak naik lift. Kamu udah nggak tahu kamu di mana gitu. Kamu pikir enggak lah, gue jaga diri lah, enggak lah, gue tetap anak Tuhan lah, enggak lah gitu. Nggak bisa gitu. Itu awalnya aku rasa, karena awalnya jangan masuk lift gitu. Awalnya aku merasa teman, karena aku kan jualan pengusaha dan itu pendekatannya mungkin aku nggak lebih teman dan dia mana aku beda mungkin gitu.